Kemudian ada jenis tumbukan. Nah, kita tahu momentum adalah kekal di setiap tumbukan. Terus ketika terjadi tumbukan, bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, kalau energi kinetik tergantung dari jenis tumbukannya. Misal, tumbukan inelastik. Nah, di tumbukan inelastik ini energi kinetiknya ini tidak kekal. Maka Eka awal sama dengan Eka akhir plus energi yang hilang. Nah, energinya ini eh, bukan musnah ya, karena di sini energi kinetiknya ini bisa ditransfer menjadi atau diubah menjadi energi yang lain seperti panas suara. Jadi bukan berarti energi kinetiknya itu musnah ketika tumbukan. Tapi yang terjadi adalah energi kinetik akhirnya setelah tumbukan ini diubah menjadi energi yang lain seperti panas dan suara. Kemudian ada tumbukan inelastik sempurna terjadi ketika benda saling menempel. Nah, tumbukan inelastik sempurna ketika benda saling menempel. Jadi tidak semua energi kinetiknya itu hilang. Kemudian jenis tumbukan lain selain tumbukan inelastik adalah tumbukan elastik. Tumbuhan elastik ini momentum dan energi kinetiknya kekal. Nah, kalau yang ini, kalau tadi kan energi kinetiknya itu tidak kekal. Nah, yang tumbukan elastik ini momentum dan energi kinetiknya kekal. Nah, merupakan itu tumbukan yang sebenarnya banyak tumbukan terjadi antara elastik dan inelastik sempurna. Oke, selanjutnya kita bahas tentang energi. Nah, bentuk dari energi itu ada mekanik, kimia, elektromagnet, ada energi inti. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang bentuk energi mekanik. Ya, energi yang bisa ditransformasikan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, biasanya di sini kita akan menghubungkan dengan usaha. Nah, usaha sendiri biasanya kan dia menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Makanya kita libatkan di sini energi ya. Jadi usaha itu menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Nah, kayak energi yang dimaksud di sini adalah energi di sini yang fokus saat kita adalah energi mekanik. Nah, usaha menyatakan hubungan antara gaya dan energi pada sebuah benda. Kemudian usaha bisa dituliskan dengan simbol W yang dilakukan oleh gaya konstan pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antara komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Kita lihat di sini di gambar W sama dengan F cos theta kali delta X, di mana delta X-nya adalah perpindahan. F cos theta ini kita lihat di gambar. Di sini. Nah, terjadi F cos theta kalau misalkan sudutnya seperti ini, jika gaya yang diberikan misalkan tarikannya seperti ini. Nah, di sini kita membentuk sudut dengan arah horizontal. Jadi F cos theta. Oke. Nah, kalau misalkan sudutnya seperti ini, maaf. Kalau seandainya misalkan dia sudutnya seperti ini, artinya tetanya sama dengan 90 derajat ya terhadap arah horizontal. Artinya cos 90 derajat sama dengan 0, maka tidak terjadi usaha ya. Kalau seandainya dia seperti ini dengan sumbu X, maka tidak ada usaha yang bekerja kalau cosnya 90 derajat. Nah, kalau misalkan seandainya yang ditarik itu arah F-nya ini arah horizontal, maka cosnya sama dengan 0. Kalau cosnya 0, maka usahanya F delta X, maka tidak ada theta ya. Kalau gayanya ditarik secara horizontal. Tapi kalau ditarik secara vertikal di sini, maka tidak ada perpindahan di sini ya. Nah, kalau tetanya 0. Oke. Nah,
Usaha W dilakukan oleh gaya konstan pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antara komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya gaya. F cos theta komponen dari gaya sepanjang arah perpindahan dan delta X adalah besarnya perpindahan. Jadi kalau tadi ingat sekali lagi, kalau misalkan ulangi lagi, kalau dia gayanya terhadap arah horizontal F, maka tetanya sama dengan 0. Oke. Maka kalau misalkan dia gayanya ke atas, maka tidak ada perpindahan ya. Karena di sini tetanya sama dengan 90 derajat. F cos 90 derajat sama dengan 0. Oke. Delta X adalah besarnya perpindahan. Nah, usaha ini sendiri dia tidak memberikan informasi tentang waktu. Di usaha ini dia tidak memberikan informasi tentang waktu yang diperlukan untuk terjadinya perpindahan. Jadi komponen usaha hanya meliputi gaya dan perpindahan. Selain itu, usaha juga tidak memberikan informasi tentang kecepatan atau percepatan benda. Nah, catatannya tadi Bapak bilang, nah, usaha sendiri dia tidak memberikan informasi tentang waktu yang diperlukan untuk terjadinya perpindahan dan kecepatan atau percepatan benda. Jadi usaha itu hanya dipengaruhi oleh gaya dan besarnya perpindahan. Kemudian usaha merupakan di sini satuannya joule. Kemudian jika terdapat banyak gaya yang bekerja pada benda, usaha total yang dilakukan adalah penjumlahan aljabar dari sejumlah usaha yang dilakukan tiap gaya. Kemudian usaha sendiri karena dia perkalian antar dua vektor, maka usaha merupakan besaran skalar. Jadi tidak ada arah ya. Kemudian ada ketentuan positif dan negatif suatu usaha. Di sini kita lihat. Jadi usaha dapat bernilai positif atau negatif, tapi ini bukan menunjukkan bahwa usaha itu adalah dia memiliki suatu vektor. Sekali lagi, usaha merupakan besaran skalar karena merupakan perkalian antar dua vektor. Kalau perkalian antar dua vektor sama menghasilkan ya skalar. Nah, usaha dapat bernilai positif atau negatif. Positif jika gaya dan perpindahan berarah sama. Jadi jika gaya dan perpindahannya arahnya sama, maka dia positif. Kemudian negatif jika gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Jadi baik gaya dia punya arah, perpindahan juga dia punya arah, maka harus diperhatikan arahnya. Maka usaha itu bisa positif maupun negatif. Dan positif negatif ini bukan menunjukkan arah si usaha ya, tapi nilai suatu positif atau negatif. Kemudian contoh di sini kita lihat mengangkat kotak. Ketika mengangkat kotak, nah usaha yang dilakukan oleh orang. Usaha yang dilakukan oleh orang. Jadi fokus di orang. Usaha yang dilakukan oleh orang. Usaha yang dilakukan oleh orang positif ketika dia menaikkan kotak. Jadi positif ketika dia menaikkan kotak. Jadi gaya dan perpindahannya arahnya sama karena usahanya dilakukan oleh orang. Sementara negatif ketika dia menurunkan kotak. Jadi negatif itu ketika menurunkan kotak karena gaya dan perpindahannya dia arahnya berbeda ya. Kemudian contoh 2, bergerak horizontal, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi negatif ketika menaikkan kotak. Kalau gravitasi kan F gayanya itu ke bawah ya, menuju pusat bumi. Ketika dia menaikkan kotak maka dia negatif. Kemudian positif ketika menurunkan kotak searah ya, gayanya dan perpindahannya. 0 ketika dia bergerak horizontal. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi harus tahu dulu jadi
eh, kalau misalkan di sini kita harus tahu dulu usaha yang dilakukan oleh siapa orang, maka dia akan positif ketika menaikkan kotak, negatif ketika dia menurunkan kotak. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, ingat gaya gravitasi F, dia menuju pusat bumi ya, negatif ketika dia menaikkan kotak, negatif ketika dia menaikkan kotak. Kemudian positif ketika dia menurunkan kotak, dan dia bernilai 0 ketika dia bergerak horizontal. Nah, usaha total ini bisa ditulis dengan W sama dengan W1 plus W2 plus W3. Di mana di sini minus MGH ketika dia naik, plus MGH turun, plus 0 ketika dia bergerak horizontal, maka sama dengan 0 totalnya, usaha totalnya. W1 plus W2 plus W3. Kemudian kemudian di sini ada energi. Tadi kita ngomong soal usaha. Sini kita akan membahas tentang energi kinetik. Nah, energi kinetik ini diasosiasikan dengan gerak sebuah benda. Jadi energi kinetik emang dia ciri khasnya di suatu geraknya, kecepatannya. Nah, energi juga merupakan besaran skalar, satuannya sama dengan usaha, joule ya. Kemudian kerja berhubungan dengan energi kinetik, misalkan F adalah sebuah gaya konstan, maka kita bisa tulis F W sama dengan F kali S sama dengan M kali A kali S. Sedangkan di sini kita lihat, nah ini persamaan GLBB bisa kita tulis seperti ini. Kemudian diturunkan W sama dengan seperti ini. Nah, maka besaran energi kinetiknya menghasilkan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ini dari penurunan rumus di sini ya. Nah, maka kita dapatkan energi kinetiknya sama dengan setengah MV kuadrat dari penurunan rumus yang di sini. Oke. Kemudian kita dapatkan juga di sini teorema usaha dan energi kinetik. Nah, ketika usaha dilakukan oleh gaya neto pada sebuah benda dan benda hanya mengalami perubahan laju, usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik benda. Maka kita bisa tulis di sini W sama dengan perubahan energi kinetik benda. W sama dengan perubahan energi kinetik benda. Laju akan bertambah jika kerjanya positif, laju akan berkurang jika kerja negatif. Ini teorema usaha dan energi kinetik. Jadi kita punya persamaan W usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kemudian usaha dan energi kinetik, palu yang bergerak mempunyai energi kinetik dan dapat melakukan usaha pada paku. Nah, palunya mengalami perubahan kecepatan ya ketika dia memukul, atau palu yang bergerak ini dia mengalami suatu perubahan kecepatan. Kemudian ada tugas lagi, silahkan dan berikan alasannya. Kemudian ada energi kinetik, ada energi potensial. Kemudian energi potensial diasosiasikan dengan posisi sebuah benda dalam sebuah sistem. Nah, energi potensial adalah sifat dari sistem, bukan benda. Jadi potensial ini, energi potensial adalah sifat dari sistem, bukan bendanya. Sebuah sistem adalah kumpulan dari benda atau partikel yang saling berinteraksi melalui gaya. Kemudian satuan dari energi potensial adalah sama dengan usaha dan energi kinetik, dan yaitu joule. Kemudian energi potensial gravitasi yakni energi yang berkaitan dengan posisi relatif sebuah benda dalam ruang di dekat permukaan bumi. Kemudian benda berinteraksi dengan bumi melalui gaya gravitasi. Sebenarnya energi potensial dari sistem bumi benda. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita kaitkan antara usaha dengan energi
potensial gravitasi. Nah, kita lihat di sini usaha dan energi potensial gravitasi. Tinjau sebuah buku bermassa M pada ketinggian awal YI. Nah, ini awalnya pada posisi YI. Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi di sini W sama dengan F cos theta kali S sama dengan mg cos theta kali S, dengan S sama dengan S nya perpindahannya ya, ini Y posisi awal. Nah, kemudian posisi akhirnya di sini YF, maka dia punya perpindahan sebesar delta Y seperti ini. Nah, usahakan W sama dengan F kali delta X ya, delta X atau delta Y di sini. Ini perpindahannya. Oke. Nah, ini perpindahannya. Di posisi awal, ini posisi akhir. Posisi awalnya kita punya besarnya YI ini. Kemudian posisi akhirnya YF. Maka perpindahannya delta Y itu sama dengan YI kurangi YF. Atau bisa kita tulis W atau usaha yang dilakukan oleh energi potensial gravitasi ini, dari usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini, W sama dengan mgy awal kurangi mgy akhir. Kita lihat di sini. Besaran ini disebut energi potensial. mgy ini, F ini sama dengan mgy. Nah, disebut sebagai energi potensial. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, kita punya persamaan ini dari sini ya tadi ya. Nah, dari sini kita punya persamaan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi W sama dengan perubahan energi potensial, yaitu energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Kemudian selanjutnya titik acuan untuk energi potensial gravitasi. Titik acuan untuk energi potensial gravitasi yaitu tempat di mana energi potensial gravitasi bernilai 0 harus dipilih untuk setiap problem. Jadi kita harus punya titik acuan 0-nya untuk posisi bendanya. Tempat di mana energi potensial gravitasi bernilai 0 harus dipilih untuk setiap problem. Pemilihannya bebas karena perubahan energi potensial yang merupakan kuantitas penting. Pilih tempat yang tepat untuk ketinggian acuan 0. Jadi hati-hati untuk ketinggian acuan 0. Biasanya di permukaan bumi, dapat tempat lain yang disarankan oleh problemnya. Kemudian kekekalan energi mekanik. Nah, kekekalan secara umum untuk mengatakan besaran fisika kekal adalah dengan mengatakan nilai numerik besaran tersebut konstan. Dalam kekekalan energi mekanik total tidak berubah. Kemudian dalam sebuah sistem yang terisolasi yang terdiri dari benda-benda yang saling berinteraksi melalui gaya konservatif, energi mekanik total sistem tidak berubah. Kemudian kekekalan energi mekanik total adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial sistem. Ini hukum kekekalan energi ya. Maaf. Nah, ini hukum kekekalan energi awal sama dengan energi akhir, di mana energinya sama dengan energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Ini adalah hukum kekekalan energi. Energi bentuk lain dapat ditambahkan guna memodifikasi persamaan di atas. Kemudian tes konsep lagi di sini. Silakan digunakan untuk tugas. Oke, selanjutnya yakni transfer energi melalui usaha, maka dengan memberikan gaya menghasilkan perpindahan dari sistem. Nah, transfer energi apa saja sih yang bisa kita lihat?
Jadi sekali lagi, transfer energi melalui usaha dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan gaya. Ingat, usaha itu ada gaya dan perpindahan. Dengan memberikan gaya menghasilkan perpindahan dari sistem. Nah, kita lihat di sini yang pertama transfer energi panas, yaitu proses transfer panas melalui tumbukan antar molekul, Kemudian ada panas, kemudian ada gelombang mekanik, yaitu gangguan yang menjalar melalui medium, contoh suara, air, seismik. Kemudian ada transfer elektrik, yaitu transfer oleh arus listrik. Kemudian ada transfer energi, yaitu radiasi elektromagnetik, berbagai bentuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya, gelombang mikro atau microwave, kemudian gelombang radiasi. Nah, kemudian ada catatan tentang kekekalan energi. Kita sekali lagi, kita tidak dapat menciptakan atau memusnahkan energi. Dengan kata lain, energi adalah kekal. Jika energi total sebuah sistem tidak konstan, energi pasti telah berubah ke bentuk lain dengan mekanisme tertentu, diaplikasikan ke bidang lain selain fisika. Nah, kemudian kita lanjut ke daya. Daya didefinisikan sebagai laju transfer atau aliran energi. Nah, persamaannya kita bisa lihat di sini, P itu daya sama dengan W sama dengan usaha dibagi T sama dengan, atau bisa kita tulis gaya kali kecepatan. Satuan SI adalah, untuk daya adalah watt, atau bisa kita tulis sebagai joule per second atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, biasanya kWh itu digunakan dalam tagihan listrik ya. Oke. Selesai, terima kasih.